Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Salsabila, mahasiswa STIE Gici Bogor. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang keahlian presentasi. Langsung aja yuk teman-teman. Sebelumnya kalian sudah mengerti belum apa itu presentasi? Jadi, presentasi adalah metode komunikasi yang dapat disesuaikan dengan berbagai situasi berbicara, dengan kelompok, pertemuan, pengarahan tim, dan sebagainya. Sedangkan keahlian presentasi ialah salah satu dari sekian keahlian yang akan meningkatkan kemampuan berbicara di muka umum atau public speaking. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditujuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan apabila menggunakan jenis presentasi dadakan atau impromptu. Kelebihannya, yang pertama itu adalah informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. 2. Kata atau suara keluar merupakan hasil spontanitas. Yang ketiga, membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama itu adalah informasi yang disampaikan tersendat-sendat karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata. Yang kedua, tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya karena secara mendadak untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, terjadi demam panggung karena belum ada persiapan apapun mengenai apa yang harus disampaikan. Lalu, untuk jenis presentasi yang kedua ialah presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seseorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara merupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak fisik dengan pendengar. Nah, sama seperti jenis sebelumnya, jenis ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihannya itu yang pertama, penyampaiannya dilakukan secara berurutan atau sistematis. Yang kedua, kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar. Yang ketiga, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. Adapun kelemahannya ialah yang pertama, pendengar akan merasa bosan dalam mendengarkannya. Lalu, bagi pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkannya dan tidak menarik dalam menyampaikan informasinya. Dan yang terakhir, terlalu sibuk akan membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan pendengar, seolah-olah acuh dan tak acuh terhadap pendengar. Nah, ini merupakan jenis presentasi yang ketiga, presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicaraan hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dan dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Hanya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Lalu, jenis keempat yaitu presentasi extempore. Jenis extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemudian, pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Nah, kelebihannya, pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena ada persiapan sebelumnya. Dapat menyampaikan secara sistematis atau berurutan. Kemungkinan besar pembicara dapat menyampaikannya menarik perhatian pendengar karena tidak berpedoman kepada naskah ataupun hafalan, tetapi tidak melenceng dari garis besar materi. 4. Lebih leluasa dalam menyampaikannya. 5. Pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar sehingga akan terlihat apakah pesan yang disampaikan menarik atau tidak. Lalu ada juga kelemahannya, yaitu perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan. 2. Membutuhkan waktu yang lama dalam mempersiapkan presentasi. Yang ketiga, bagi pemula sulit untuk dilakukannya karena membutuhkan keahlian pengalaman yang cukup.
Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan presentasi. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Banyak para perusahaan-perusahaan melakukan presentasi hanya untuk bertujuan menyampaikan berupa informasi saja. Informasi atau pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Perusahaan mengundang seseorang yang dianggap pantas untuk menyampaikan informasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pembicara memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan pengalamannya. Lalu, untuk meyakinkan pendengar, presentasi yang dilakukan berisikan informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis, sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin. Semula yang asalnya memiliki unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga ketika diadakan presentasi oleh pembicara, seseorang atau kelompok orang tersebut menjadi yakin atas informasi yang diberikan. Selanjutnya itu untuk menghibur pendengar. Pada era globalisasi ini, banyak acara-acara hiburan pada penayangan televisi. Acara hiburan tersebut dipimpin oleh presenter yang handal. Tujuannya untuk menghibur para penonton. Presenter dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur tetapi relevan dan profesional, sehingga para penonton televisi dapat menikmati acara tersebut. Selain acara televisi, acara hiburan yang lainnya dapat kita temukan pada pesta perayaan-perayaan. Contohnya, pesta perayaan pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya. Presenter ditugaskan untuk berbicara dan menyelipkan kata-kata yang dapat menghibur para tamu yang hadir pada pesta perayaan tersebut. Tujuan presentasi yang selanjutnya memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, seorang pimpinan dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Selain itu, diberi arahan dan bimbingan, pimpinan perusahaan juga dapat melakukan motivasi agar para karyawannya dapat bekerja dengan semangat yang tinggi. Kegiatan memotivasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum. Tujuan presentasi yang keempat yaitu melakukan penjualan. Hal ini bersangkutan dengan perusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk tertentu. Perusahaan menugaskan kepada salah seorang atau kelompok karyawan untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Karyawan tersebut dibekali pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat bantu peraga untuk memudahkan penyampaian pesan. Selanjutnya, membuat suatu ide atau gagasan. Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide atau gagasan dari para peserta pendengar. Tipe tujuan ini biasanya diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan sehingga membutuhkan pendapat atau argumen orang lain untuk memecahkannya. Forum yang dilakukan sering dikenal dengan istilah rapat. Perusahaan mengundang peserta rapat yang dianggap penting baginya serta dapat memunculkan suatu ide atau gagasan sehingga secara tidak langsung dapat membantu suatu tujuan perusahaan. Lalu menyentuh emosi pendengar. Tujuan yang keenam yaitu untuk menyentuh emosi pendengar. Dalam hal ini, pembicara bertugas untuk melakukan pembicaraan yang dapat menyentuh perasaan atau emosi seseorang. Sebagai contoh, pembicara melakukan presentasi kepada para pendengar mengenai korban bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Presentasi yang dilakukan pembicara membuat pendengar merasa tersentuh untuk membantu para korban bencana dengan menyumbangkan sebagian hartanya. Nah, selanjutnya memperkenalkan diri. Presentasi demikian biasa digunakan ketika melakukan wawancara, seperti seseorang yang melamar pekerjaannya, kemudian ia memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan data pribadi dan daftar riwayat hidupnya kepada pihak yang menanyakan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang manfaat presentasi. Yang pertama, sebagai bahan paparan suatu pokok bahasa inti. Yang kedua, media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Yang ketiga, lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi profesional. Yang keempat, audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dan presentasi itu sendiri. 5. Memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Bahas tentang syarat-syarat presentasi. Yang pertama, menguasai materi dan bahasa dengan baik. Yang kedua, mempunyai keberanian. Yang ketiga, memiliki keterangan sikap. Yang keempat, sanggup menyampaikan gagasan secara lancar dan teratur. Yang kelima, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Terakhir, yang keenam, memperhatikan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.